Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat Wush yang belakangan jadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Jokowi bilang proyek itu dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Selain kereta cepat, pemerintah membangun sarana transportasi lain seperti LRT hingga MRT. Jokowi juga bilang transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Polemik beban utang bernilai jumbo kereta cepat Jakarta-Bandung Wush berkembang ke desakan pengusutan dugaan korupsi. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK serius mengungkap kasus dugaan korupsi Wush. Yudi minta KPK menelusuri ada tidaknya markup dalam perencanaan dan pembangunan Wush. Menelusuri mulai dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan, apakah benar lahan tersebut dibeli dari pemiliknya. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang, KPK akan mencari informasi terkait dugaan korupsi kereta cepat Wush. Untuk memudahkan dan mempercepat pengusutan, Asep minta pihak yang memiliki informasi menyampaikan hal tersebut ke KPK. Sementara itu, mantan Menko Polhukam menegaskan siap memberikan kesaksian ke KPK terkait kasus dugaan korupsi Wush. Saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa, Pak? Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu. Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, modal sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget. Yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Soal isu kesepakatan restrukturisasi utang hingga 60 tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menekankan keengganannya terseret dalam utang. Dan kata Pak Luhut, Barong itu sudah busuk gitu tahun 2020. Dan saya tahu karakternya Pak Luhut itu kalau diberi tugas oleh presiden itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau yang merintah atasan harus diselesaikan, tidak banyak mempersoalkan. Ya dia selesaikan gitu. Tapi kalau ada apa-apa kalau di militer itu yang bertanggung jawab yang atasnya yang memberi tugas itu. Nah dalam hal ini setahu saya Pak Luhut sikapnya selalu gitu. Diminta oleh presiden dia selesaikan. Sama dengan ketika kasus IKN, masalah pembebasan tanah dan sebagainya. Di rapat kabinet berkali-kali terjadi pertentangan Bu Siti Nurbaya dengan menteri lain, Pak Luhut ditunjuk oleh Pak Presiden. Pak Luhut, saya beri waktu 1 minggu selesai ya. Siap Pak, selesai. Selesai gitu. Karena itu kerjaan militer kayak gitu. Nah, sama menurut saya ya, soal kereta ini menurut saya, tapi nanti silakan aja. Apakah Pak Luhut terlibat dari awal atau tidak. Setahu saya dia 2020. Pada periode kedua. Saya juga maksudnya periode kedua, jadi tidak tahu-menahu kasus yang begini karena sudah jadi 2015, 2016 sudah selesai kontrak dengan segala dramanya itu kita enggak tahu. Tapi Prof, kalau melihat dari polemik yang terjadi, Anda sebenarnya melihat celah pelanggaran hukumnya, celah penyelewengan kewenangannya ataupun juga celah korupsi yang sebenarnya harus difokuskan oleh KPK di mana saja celah-celahnya itu? Pada saat proses pembuatan kontrak, ya pemindahan kontrak dari Cina
dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan, meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan. Ada juga orang yang membahas kan kalau Cina ngitung, Jepang ngitungnya dengan yen, Cina dengan lain, lalu tapi kalau saya kan ukurannya pada waktu itu dolar ngitungnya, entah Jepang, entah Cina, entah Indonesia kan ukurannya dolar. Jadi menurut saya tidak bisa dikait-kaitkan dengan perbedaan kurs antar negara Cina dan Jepang, karena bagi Indonesia sama-sama dolar. Oke. Dimulai dari situ, kenapa dipindah? Kan gitu. Kemudian kenapa terjadi overrun gitu. Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi, tidak, tapi harus diselidiki. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada markup itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan, berdasar keahlian dia. Itu menduga ya, kata dia. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah itu semua supaya diteliti, karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Kita setuju lah kereta apinya bagus gitu. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugi lah namanya untuk perorangan rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ. Nah, Prof, kalau misalnya kita harus berangkat dari pembuatan kontraknya untuk menyelidiki ini, KPK seharusnya bisa memulai pemeriksaan dari siapa saja? Pertama tentu saja kalau dari sekarang ini mulai dari cari dokumen dulu. Lalu nanti Menteri Keuangan, Menteri BUMN ketika itu, kemudian siapa tim yang diminta menilai, itu dari UGM, dari ITB, dari UI dan sebagainya. Lalu yang paling penting, dokumennya itu seperti apa, gitu. Karena konon kalau transaksi dengan Cina itu dokumen tak boleh dibuka ke siapapun, gitu. Hanya pihak pemerintah dan pemerintah. Nah kalau kita kan harusnya BPK harus buka. Ini tanya ke BPK, BPK punya dokumen tentang rincian uang dan berbagai jaminan yang dimungkinkan itu. Dulu kan begini nih, dulu kan katanya dengan Cina itu B2B. Ya, business to business. Pemerintah tidak ikut APBN. Tapi kemudian pemerintah ikut mengeluarkan, bahkan yang terakhir ini pada bulan Agustus tahun 2023, 2 tahun lalu sebelum berakhirnya presiden, itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nih. Setahun sebelum berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023, akhir Agustus itu, yang isinya tata cara memberi jaminan, pemberian jaminan oleh pemerintah atas kereta api, ya, atas proyek-proyek kereta api loh. Katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah, kok sekarang ada jaminan dari pemerintah. Saya punya nih turunan nomor Permenkunya ini, ya, nomor 89 tahun 23 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah. Untuk apa penjaminan? Katanya dulu tidak ada. Nah, itu yang kemarin saya katakan dalam sebuah hasil penelitian lembaga di Jerman terhadap kontrak-kontrak dengan Cina itu selalu ada jaminan yang dirahasiakan. Gitu. Jaminannya apa? Gitu. Nah, nanti kalau ini terjadi apa dulu yang dijaminkan? Lalu tata caranya ini sudah disiapkan kan gitu, kalau mau berpikir berpikir curiga atas terjadinya sesuatu. Hukum itu harus dimulai dari curiga. Kok ada begini? Orang curiga. Itu biasa, kalau hukum tidak mulai dari curiga tidak akan bekerja. Dimulai dari dugaan, dimulai dari praduga. Oleh sebab itu Anda diduga. Jadi dimulai dari praduga bersalah kalau hukum itu. Ya, praduga tak bersalah itu untuk menghukumnya. Tapi kalau untuk kasusnya harus dimulai dari praduga bersalah terhadap orang maupun terhadap peristiwa. Tidak bersalah, praduga tak bersalah itu artinya orang belum boleh disebut terpidana, belum boleh dimasukkan penjara, ya, sebelum diputus oleh pengadilan. Sehingga dipenjarakan atau di rumah lapaskan, beda dengan ditahan. Kalau orang asas praduga tak bersalah boleh ditahan karena dia diduga bersalah. Tapi tidak boleh dia dimasukkan disebut sudah masuk penjara, tidak boleh. Nah, gitu. Prof Mahfud, hanya itu
Yuk. Kan salah satu yang menjadi alasan Anda mengungkap kasus ini, membesarkan juga kasus ini karena kok masih belum ramai padahal sudah ada dugaan-dugaan itu. Ketika KPK sebenarnya bisa melakukan investigasi proaktif, apa yang menurut Anda jadi ganjalan KPK kok ya belum riuhnya belum terdengar? Dugaan saya takut. Apa Pak? Entah takut pada siapa. Loh, begini loh. Ini sudah rame ya pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal juara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu lalu saya ngomong di tanggal 14 sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108 KUHP. Baru wajib melapor kalau dia tahu ada persekongkolan untuk makar. Nah ini bukan makar dan seumpama persekongkolan pun kan sudah terjadi 5 tahun lalu. Atau kalau seorang PNS atau pejabat tahu ada korupsi tapi diam. Nah saya bukan pejabat. Saya bukan PNS. Mau lapor apa? Nggak ada bagi saya kewajiban. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa. Tapi untuk memberi keterangan. Beda loh. Kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Misalnya mantan Menteri Keuangan karena ada dugaan ini Anda saya periksa. Itu bisa. Gitu. Kalau orang informasi biasa namanya memberi keterangan. Saya bisa kalau dipanggil memberi keterangan agar KPK punya kunci gitu ya. Agar bisa dia bertindak. Ini sudah ada laporan. Kalau itu dianggap syarat, saya mau melaporkan. Kalau enggak ya sebenarnya kalau dari pernyataan KPK sendiri kan udah jelas. Tidak ada kewajiban melapor, tapi agar mempermudah dimohon melapor. Ya silakan kalau bagi yang mau melapor. Prof, ini juga, ini kan masih ada polemik soal ya dugaan markup, kemudian pembayaran utangnya. Apakah sebenarnya seharusnya WUSH ini diaudit dulu, diselesaikan dulu berbagai dugaannya? Kan juga di satu sisi ada rencana perluasan rute sampai Surabaya. Ini bisa dilakukan paralel atau sebenarnya fokus dulu aja ke satu? Iya, audit itu kan bisa berbarengan dengan penyelidikan tindak pidananya. Jadi penyelidikan tindak pidananya itu langsung juga sekaligus memerintahkan audit. Kenapa? Kan bisa dilakukan dalam paket itu. Kan di dalam tindak pidananya banyak. Sesudah kasus perdana disuruh audit, iya kan? Bisa. Tapi kalau itu mau sambil dimulai juga bisa. Menurut saya tidak ada halangan untuk membuka kasus ini gitu. Dan orangnya itu yang buka-buka duluan itu kan sekarang tiap hari bicara di televisi. Kenapa tidak itu aja yang dipanggil oleh KPK? Itulah ada Pak Agus tiap hari keliling kemana-mana bicara hal yang sama. Pak Antoni Budiawan kok nunggu saya laporan untuk apa juga? Saya kecuali dipanggil ya, saya akan datang. Prof, penegasan lagi. Kalau tadi kan Anda menduga ada kecurigaannya, kayaknya KPK takut makanya riuhnya tadi belum terdengar. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh KPK? Ya untuk jangan sampai ada sosok yang ditakuti oleh KPK. Ya tinggal membangun nyali aja. Kalau enggak ya berarti mengkhianati tugasnya. Kalau sudah kayak gini kok tidak bersikap. Mestinya bersikap, segera menjelaskan ini tidak ada, sudah saya selidiki gitu kan. Orang jelas gitu ya. Kalau cuma menunggu gitu, tidak punya sikap. Sikapnya tuh sekarang saya menyelidiki sudah sampai tahap ini, kan begitu. Gitu aja menurut saya. Dan juga menegaskan lagi, Prof, ada kecurigaan juga soal siapa sih atau apa yang ditakuti oleh KPK sampai belum memulai ini? Ya enggak tahu KPK sendiri ya yang hati nuraninya bisa menjelaskan itu. Kalau publik kan bisa macam-macam dugaannya gitu ya. Bisa ke A, ke si B, ke si C. Saya kira enggak. Saya tidak akan masuk ke sana daripada nanti menjadi fitnah. Tapi saya katakan kesimpulan saya KPK takut. Nah kalau bilang KPK takut kan bukan tindak pidana kan. Oke. Baik kalau gitu Prof Mahfud Kalau MD. tidak takut langsung aja umumkan penyelidikan gitu. Oke, kita tunggu keberanian KPK juga untuk membuktikan dugaan ini ada atau tidak. Prof Mahfud MD, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Prof. Ya, makasih.